Halo, we are Bonsai. Oke, perkenalkan saya Idar. Saya Iki. Saya Endo. Yuri. Ini Mereka takkan pernah menyerah untuk mencari. sejarah awal proses itu terbentuk pada 17 Juni 2012. Kalau itu saya, Iki dan Egi pada waktu itu ingin membuat satu band hardcore, maka kami sepakat untuk membuat band yang beraliran hardcore. Sering berjalan waktu, kita main di gigs pertama itu di September End. September main bertiga pada waktu itu tanpa basis karena terhalang oleh waktu pada waktu itu. Di September maka gigs awal kami di waktu itu di tahun 2012. Setelah berjalan kita tracking track live untuk 3 lagu kami, yaitu Revolusi, Pencari Kerja, dan Everyday. Jalan waktu dari gigs ke gigs, dari event kita hajar, kita sikat, dan alhamdulillah pada tahun 2013 kita masuk tracking pada bulan April kalau nggak salah. Kita masuk tracking untuk 7 lagu. 7 lagu itu ada Intro, ada Everyday, ada Mencari Kerja, ada Revolusi, ada Sang Penunda, dan Make It Go, dan Blood and Victory. Ya, Intro. Karena keterbatasan dana, jadi kita tetap fight untuk mencari dana untuk launchingnya, jual merchandise, jual CD sana sini, dan alhamdulillah pada tanggal 21 November 2014 kita bisa launching dengan hasil keringat kami sendiri, dan bahkan event yang kolektif penanganan dan cukup membanggakan sih, karena banyak band-band yang ikut mensupport acara kami, dan juga mereka yang datang menonton kami pada waktu itu. Sering berjalan waktu, kita main di beberapa event gigs, event nasional, semua kita hajar. Ada Rockin Celebes, ada Rockin Fest, kita tur juga ke Depok pada waktu itu, Jakarta. Depok main sama pembesar hardcore Jakarta, ada Antiseptik dan segala macam, Jahatori. Itu merupakan suatu kebanggaan yang tidak bisa dilupakan juga, karena waktu itu kita juga banyak untuk biaya sendiri ke sana untuk kita sendiri. Terus seiring berjalan waktu lagi, ya sering berjalan waktu terus ini jadinya. Pada bulan April 2015 ini kami dilanda suatu trouble ataupun suatu masalah yang sangat complicated, di mana pada saat itu basis kami ini mempunyai masalah pribadi yang memang kita tidak bisa ganggu gugat gitu, yang membuat Egi harus resign. Dan pada saat itu kita masih punya banyak jadwal show, dan kami pun sangat kaget pada saat itu dengan beritanya untuk pada saat mengundurkan diri, dan kami kelabakan untuk mencari adisional, karena selama ini kami tidak pernah memakai adisional.
karena seperti saya ceritakan di awal, walaupun cuma main vertikal, kita tetap tidak pernah memakai additional player bass. Nah, kami berpikir kira additional siapa ya, karena jadwal show itu mepet pada waktu itu. Akhirnya cari sana sini, akhirnya ketemulah saya dengan Om Ijal Popis Dead. Pada waktu itu saya langsung hubungin, Om, saya bisa pinjam basisnya nggak? Oh bisa, silahkan. Ya udah, ini nomornya, ini kontak BBM-nya segala macam. Ya udah, saya hubungi pada saat itu, dan akhirnya saya hubungi Yuri gitu, ada di situ. Dan pada waktu itu langsung oke, Yuri pun juga excited untuk mau menjadi audisional pada saat itu. Sudah kita latihan cuma 2 kali pada waktu itu, langsung hajar. Pertamanya Yuri musik bus Record Store Day. Record Store Day, musik klasik. Record Store Day ya. Kita hajar, dan itu pun butuh penetrasi lagi gitu loh, karena sudah ada beberapa additional yang kita mau panggil, cuman kurang pas. Akhirnya sama Yuri juga akhirnya pas gitu. Seiring berjalan waktu, kita tetap memakai Yuri untuk menjadi additional kami, dan tepat pada tanggal 17 Juni 2015, ulang tahun ketiga Frontside, ya kami resmikan Yuri menjadi member player baru Frontside. Welcome aboard, Welcome team. Jadi semoga ya, harapan kami ke depannya bisa membawa Frontside ke arah yang lebih baik lagi, dan bisa memberikan ide-ide yang lebih Kreatif. dan sakit. Mencoba dari mimpi berempat, waktunya. Yang pertama itu track live di M Studio Manegeri. Itu 3 lagu seperti tadi yang dibilang sama Bapak Indar, Pak RT. Yang pertama di track itu Everyday, Revolusi, dan Pencari Kerja. Track minimalis, cuma pakai 2 channel, tapi kita maksimalkan. Nah, 1 tahun kemudian, 2014, saya lupa tanggal berapa, kita full track di Lojo Studio. Itu kita mix semua, total 7 lagu sama Sang Penunda, Revolusi, Everyday, Make It Go, Pencari Kerja. Kita track ulang 3 EP yang kemarin kita track live itu, kita track ulang lagi dengan full track. Cuma itu sempat tertahan dulu, kita belum kemas, kita belum packing, kita masih tahan dulu karena masih ya istilahnya kumpul duit untuk mixing mastering. Setelah bagaimana jalan seiring waktu juga kita fix mixing, kita ambil keputusan untuk mixing mastering ke teman, home recording di rumah sama teman. Semuanya di sana tidak ada nama studionya, cuma dia jadi yang mixing mastering itu ya gitarisnya Emergency. Oke, untuk album kemarin kita namakan Self Title EP, berisi 7 lagu. Itu menjadi tagline kami juga di launching Self Title EP 2014. Itu kebetulan bersamaan dengan salah satu band yang fight dengan kami, High Voltage. Kebetulan juga Indo memang dari High Voltage gitarisnya.
Nah, kami kolaborasi 2 band untuk launching pada saat itu. Terus, nah sedikit cerita, pada saat track 3 lagu live ini, kemarin kita sempat ikut beberapa kompilasi juga, kompilasi di Jakarta ada. Jakarta nama kompilasinya apa? Punyanya Banu. Terus kompilasi Tank ya. Yang follow Tank Sign. Tank bukan. All Friend. Lucky Bastard. Kompilasi itu masih dikemas dalam kondisi ya track live. Jadi memang masih banyak yang belum dirubah kayak di situ. Setelah itu hardcore bergerak kita juga masuk Renisan Lucky Bastard. masih track live. Tiga lagu ini antara Pencari Kerja, Revolusi dan Everyday itu sudah sebelum kita tracking itu sudah masuk di beberapa kompilasi dan limited. Kalau kalian mau dengar versi live-nya ada di Kompilasi itu. Never surrender. One step to be our done. Kenapa pilih hardcore? Sebelum saya main di Frontside, saya juga sempat main di salah satu band tua, band hardcore old school Makassar. Cuma mungkin karena kesibukan masing-masing akhirnya saya minta berhenti, istilahnya istirahat untuk ngeband dulu. Sempat ya mungkin sekitar 2 tahun saya nggak ngeband. Setelah itu ada ajakan teman Tori, manajernya Bulu Ayam, sempat juga manajer, istilahnya ikut bantu-bantu dia. Tori salah satu teman yang bantu-bantu Frontside dan Poltek tahun 2012-2013. Terus teman Tori ini ajak ketemu, katanya ada teman yang mau bikin band hardcore namanya Egi sama Indar. Kalau Indar ya saya sudah kenal dari zaman SMA, saya sudah kenal ini old school tua. Selang berapa hari saya ngobrol sama Tori, saya ketemuan langsung sama Egi di rumah di Malingkeri di dekat M Studio. Itu ngobrol-ngobrol dengan Egi, ternyata klop. Kita sama-sama suka istilahnya suka comeback kid, suka Biohazard, suka apa lagi ya, pokoknya banyaklah kesamaan. Ngobrol-ngobrol akhirnya kena, kita sempat bicara konsep. Dan saya memang sudah dari awal, dari tahun 2004-2005 itu mau sekali main hardcore punk, hardcore yang mungkin ngepang-ngepang sedikit. Akhirnya saya ketemu, cuma pada saat itu saya baru ketemu sama Egi, belum sempat ketemu yang lain-lain. Dan ternyata selang berapa hari lagi itu baru saya dikasih tahu kalau yang isi vokal itu ternyata juga vokalis hardcore, Bapak Indar. Sebelumnya juga dia main di band Brainful, old school hardcore Makassar juga. Saya belum sempat ketemu sama Indar karena waktu itu Indar katanya masih di Palu, sibuk urus distronya. Terus saya tanya kembali sama Egi, terus yang isi drum siapa? Dia bilang ada drummer dari Palu, katanya mau kuliah di Makassar. Oh keren. Saya bilang basicnya drummernya apa? Ternyata punk hardcore, keren. Pokoknya saya sudah berpikir ide-idenya ini tentang hardcore punk ini sudah luas. Istilahnya saya mau musik begini, nanti kalau ketemu secara karakternya Indar saya sudah berapa kali lihat main di bandnya Brainful yang sebelumnya. Terus Iki juga yang saya dengar informasi bahwa Iki juga memang basicnya punk rock, melodik. Jadi istilahnya semangat untuk main hardcore itu jadi semakin besar. Bagaimana Indar? Oke. Kenapa we choose hardcore? Semua punya basic roots daripada hardcore tersebut, dan kita semua main punk. Jadi kenapa kita memilih hardcore? Karena kita pengen
apa ya, mainnya beatnya lebih keras lagi, pengen menyuarakan lebih kencang lagi, seperti itu. Seperti saya ketemu dengan Iki waktu di Palu, kita bikin band dulu sama Iki di Palu dan pengennya main hardcore, cuma dia tetap main punk. Akhirnya oke, kita bikin band hardcore pada waktu itu. Dan memilih hardcore karena kita tujuan kami untuk membuat satu band hardcore yang berbeda gitu di Makassar dengan konsep hardcore punk dengan influence kami seperti yang seperti dikatakan tadi, siapa? Champion sama Kosong Anara. banyak, dan kita saya lagi senang-senang dengan MySpace. King Lichi. Minor Threat itu sudah pasti. Nah, kita pengen membuat band, kita pengen menghidupkan lagi gitu, karena pada saat itu di Makassar kurang yang beat hardcore-nya seperti itu gitu. Dan kenapa memilih hardcore? Kami di sini memilih hardcore. Saya pribadi ingin menyuarakan bagaimana fight-nya hardcore itu sendiri, fight-nya dalam kehidupan, fight segala macam lah, termasuk dengan attitude segala macam. Karena hardcore ceritakan bagaimana kita berjuang hidup, termasuk dalam pergaulan segala macam, keluarga dan teman. That's the way hardcore that I mean. Terus kenapa saya memanggil Yuri yang notabene-nya basicnya punk rock, di Pop Is Dead. Saya pengen dengar dari Yuri nih, kenapa tertarik main hardcore ini? Hardcore. Saya sejak lahir sudah punk. Bidan yang lahirin saya juga anak punk. Kenapa mau main hardcore? Karena saya suka membuat musik, segala macam musik diembat. Cuman hardcore kayaknya asik. Hardcore kayaknya exciting deh. Jadi ada referensi musik yang baru, ketemu dengan teman-teman, saudara-saudara yang baru. Jumping di atas. Intinya sih hardcore punk ya. Hardcore punk. Istilahnya kita mungkin kalau ke hardcore-nya kita Saya kembali, sorry kalau saya ambil kata-katanya orang lain. Mungkin banyak yang sudah banyak. Burger Kill pasti sudah banyak yang tahu. Burger Kill yang sekarang itu nggak tahu. Mungkin musiknya itu sudah lebih keras. Tapi kalau coba tanya Eben, pernah ada yang tanya Eben, katanya begini. Burger Kill main apa? Main hardcore. Itu dia. Jadi saya juga kembali berpikir bahwa saya tetap akan mengklaim musik saya hardcore, walaupun nanti mungkin kita akan mengembangkan yang lebih luas. Mungkin ada masukan-masukan dari genre-genre lain atau beat-beat yang lain. Itu karena saya selalu berpikir hardcore itu luas, tidak sempit. kalau menurut saya kenapa kita pilih hardcore, karena saya sendiri beranggapan hardcore itu punya musik yang simpel. Nah, punya musik yang simpel tapi lirik-liriknya bermakna. Maknanya sangat banyak, makna motivasi, survive, dan musiknya juga musik simple, jadi everyone bisa maini hardcore. Gitu. Musiknya luas. Oke, rencana ke depan konsep di tahun ini itu masih banyak PR yang masih belum diperbaiki, yang masih harus diperbaiki, termasuk dari kualitas sound, kualitas bandnya, attitude, SDM, attitude kita anak-anak masing-masing,
cara Iya, mengatur kan. waktu segala macam itu masih banyak PR buat kita. Jadi masih banyak yang perlu diperbaiki. Untuk kedepannya kita akan cita-citanya sih pengen main di event-event internasional. Kalau perlu kita ingin mengajak Sonic, Bandung Musik, Rocky Solo dan segala macam, kita akan hajar semuanya dan mudah-mudahan itu akan terrealisasi. Doakan saja dan doakan saja di tahun ini kita akan mencoba untuk melahirkan lagi untuk album EP yang kedua. Mudah-mudahan bisa diterima di gendang telinga kalian masing-masing dan kami sangat excited sekali untuk mengerjakan proyek ini gitu. Sudah ada Jadwalnya di tahun inilah pokoknya insya Allah sudah rampung dan mudah-mudahan launching bisa terrealisasi, tour bisa terrealisasi dan semuanya kita akan perbaiki dari semuanya. Jadi kedepannya Fransat masih banyak pembelajaran yang harus kita lakukan semuanya gitu. Jadi mohon support dari teman-teman. Thanks juga, terima kasih buat teman-teman yang udah support, yang udah like Fransat, yang udah follow Fransat di official fanpage dan Twitter segala macam. yang selalu ada di depan stage, yang setia di depan Selalu dimanapun di kami depan. manggung. Buat teman-teman Yang pastinya Fransat akan pernah setia untuk berkarya karena itu karya nggak ada matinya dan nggak ada batasannya lah untuk berkarya walaupun kita punya kesibukan masing-masing, which is ya kita masih tetap fight on time. Get the heart from the city. Untuk dalam waktu dekat ini kita akan hajar Kota Dewata. Pulau Dewata. Oh ya, Pulau Dewata, Kota Dewata sama. Pulau Dewata dan Pasar Bali. Ada 2 venue di sana. Bulan Oktober pada tanggal 9 sampai tanggal 9 sampai tanggal 10 itu musik for Bright Day di Twice Bar di Kuta. Sanur. Kuta di Twice Bar itu musik for Bright Day, salah satu movement juga dari Makassar. Kita bisa Main sama orang Amerika, Australia. teman-teman dari melebarkan Australia. sayap dan ini movement ke-6 musik for Bright Day ini, jadi kita sangat bangga untuk bisa bergabung berpartisipasi di event ini karena banyak ini supportnya dari selain dari kompilasi kita bisa menghajar gigs tour di Bali bersama teman-teman dari Singapura, dari Jawa seperti itu, dan ada beberapa teman dari Makassar juga ikut seperti Chicken Factor dan High Voltage seperti itu. Dan di next weeknya di tanggal 17-18 itu kita masih juga diberikan kesempatan untuk menghajar Demonos of United di Sanur di lapangan Adepica Bali, Sanur Bali. Di event ya kalau mau dibilang event internasional dan sangat pure gigs dan exciting sekali guys, karena pure band underground dan perlu diketahui ya banyak band-band dari luar negeri dari penjuru kan salah kan ini gara-garanya penjuru dari Kalimantan ada semuanya, dari Bandung termasuk dari Sumatera ada juga ya semualah. Mudah-mudahan kita bisa have fun di sana, kita bisa bertukar pikiran, kita bisa sharing how to be a good musical, Indonesian musical, dan how to be international, how to get a tour to
international level. Bisa main lah, dan satu kesempatan besar bisa bertemu dengan Behemoth dan segala macam. Jadi datang guys, kita akan banyak kejutan dari frontside di sana dan beberapa teman dari Makassar. Ada Kemenyan, ada high voltage, ada critical replacement, ada eksekutor mutilasi, ada itu aja ya. Iya, itu kita perwakilan. Ada perwakilan dari Sulawesi lah untuk KG di Bali, untuk di event internasional ini di Dynamos Open Air. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan sukses dan kita bisa mendapatkan berkah di sini. Sendirimu, jangan kau ragu untuk Oke, untuk penggemar hardcore, tetaplah beretitude bagus untuk untuk fight, Tetap survive. Saling dukung Survive. sesama hardcore. saling mendukung, tidak saling menjatuhkan, Ya itu yang terpenting. tidak saling menjatuhkan, tidak Brotherhood. keep brotherhood, keep family, itu aja. Dan buat kalian tetaplah berkarya, karena karya tidak ada matinya, seperti itu. Dan satu pesan saya, hardcore it's not about fashion, but it's about your attitude. Keep positive mental attitude. That's the way hardcore therapy. Survive. And keep fight. What's up?